إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى جميع أصحاب سيدنا رسول الله ثم إلى أرواح جميع التابعين لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا قطب رباني غاث الصمداني سلطان الأولياء سيدي سي عبد القادر الجيلاني وسيدي سي أحمد البدوي وسيدي سي أحمد الرفاعي وسيدي سي إبراهيم الدسوقي وسيدي سي حبيب الحسن الشاذلي وسيدي إمام محمد بن سليمان الجزولي وسيدي القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصولهم فروعهم شيخهم لسلسلتهم ثم إلى أرواح جميع أئمتنا وعلمائنا والمجاهدين لأعداء دين الإسلام في بلدتنا نusantara من Sabang إلى Merauke خصوصا إلى أرواح جميع أولياء التسعة سليم فروئهم شيخهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين خصوصا مربي أرواحنا كاجي محمد شفيع هذامي بن محمد صالح الرائدي وصولي فروع شيخ لسلسلته بأن الله سبحانه وتعالى تغشاهم بالرحمة ويغفر لهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة نسألك يا الله بجاههم وبكرامتهم الشفاعة والسلام والعافية والبركة والسعادة شيء لله لهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang sudah tahu artinya jangan ditulis, yang belum tahu baru ditulis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musannif. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan moga-moga memberi rahmat oleh Allah, dan moga-moga memberi rahmat oleh Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Muqaddimatun, adapun ini yaitu pendahuluan. Yaqulul abdul faqiru ilallahi ta'ala Iburaq ibnu Abdillah ibni Yaquba as-Simlaliyu. Berkata oleh seorang hamba, al-faqiru, yang sangat butuh, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, yakni kepada rahmatnya Allah ta'ala. Iburaq, namanya Iburaq, bahasa Berber.
Maroko, bahasa Arabnya Mubarak bin Abdillah bin Ya'qub As-Simlali. Amalahullahu bijamili lutfihi. Amalahullahu, moga-moga memperlakukan hu pada hamba oleh Allah bijamili lutfihi dengan keindahan kelembutan Allah. Wa razaqahu min kulli ilmin awfara nasibin. Wa razaqahu, dan moga-moga mengkaruniakan oleh Allah, mengkaruniakan oleh Allah hu akan hamba min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu, dari tiap-tiap ilmu, au faronasibin, akan paling sempurnanya bagian. Wa nafa'ahu bihi fi dunyahu wa fi ukhrahu, dan moga-moga memberi manfaat oleh Allah hu akan hamba bihi, dengan sebab ilmu, fi dunyahu, pada dunianya hamba, wa fi ukhrahu, dan pada akhiratnya hamba, dan pada akhiratnya hamba. Alhamdulillah alladzi faddala min khalqihi al-alimina. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, yaitu tertentu bagi Allah. Adapun segala puji lillahi, yaitu tertentu bagi Allah, alladzi faddala, yang telah mengunggulkan, oleh Allah, min khalqihi, daripada makhluknya Allah, al-alimina, akan orang-orang alim, orang pintar. Wa rafa'a maqamahum ala rutbati kafatil alamina. Wa rafa'a, dan telah meninggikan oleh Allah, maqamahum, akan makomnya orang-orang alim, ala rutbati, atas pangkatnya, kafatil alamin, seluruh alam semesta.
seluruh alam semesta. Wassalatu wassalamu ala rasulihi. Wassalatu dan adapun solawat, wassalamu dan salam, ala rasulihi yaitu atas rasulnya Allah, yaitu tercurah atas rasulnya Allah, afdalil mursalin, paling afdolnya para rasul, paling afdolnya para rasul. Muhammadin, namanya Muhammad. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. At-tahirina, yang suci-suci. Wa ba'du, adapun sesudah itu. Wa ba'du, adapun sesudah itu. Fahadhihi awraqun, maka adapun ini risalah, ini awraqun, yaitu beberapa lembar, yaitu lembaran-lembaran, yakni kitab. Ikhtasartuha, yang meringkas oleh aku akan lembaran itu, min kitabin, dari satu kitab, waqaftu alaihi, yang mentelaah oleh aku, yang mentelaah oleh aku, alaihi, atas kitab. Sammahu muallifuhu, memberi nama akan kitab, muallifuhu, oleh pengarangnya, Umdatat Tolabati, dengan nama Umdatut Tolabah, pegangan para santri, pegangan para santri. Wa ana azidu alaihi fawaida, dan adapun aku, yaitu menambahkan oleh aku, alaihi, atas kitab itu, fawaida, akan beberapa faedah, beberapa faedah. Wadzalika kulluhu fi adabi ta'limil muta'allimi. Wadzalika, dan adapun yang demikian itu, kulluhu, seluruhnya, fi adabi, yaitu pada adab-adab, ta'limil muta'allimi, mengajarkan orang yang belajar, mengajarkan orang yang belajar, wal muallimi, dan adab-adab guru, wa ghairihima, dan selain keduanya.
Wa ja'altu li ziyadati alamatan wa hiya lafdzu qultu, dan menjadikan oleh aku bagi tambahanku alamatan akan tanda, wahia, dan dia tandanya lafdzu qultu, yaitu lafad qultu. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku dan para hadirin, petang ini kita mengkaji satu kitab yang judulnya Tamamun Nasihah, nasihat yang paripurna, nasihat yang sempurna, fi irsyadit thalabah, tentang membimbing para santri supaya sampai ke tujuan dapat ilmu yang manfaat. Karya ulama besar Maroko. Maroko itu Maghrib bahasa Arabnya. Ujung kalau dari kebun kopi 24 jam. Maraninnya naik kapalnya 24 jam, bukan jalan kaki. Dari Indonesia ke Maroko kurang lebih 24 jam. Dari Indonesia ke Arab 9 jam, 18 jam. Dari Indonesia ke Arab 9 jam, dari Arab ke Maroko 9 jam, 18 jam. Sehari semalam gitu, 18 jam lah naik pesawatnya itu. Kampungnya namanya Simlali, sekampung dengan Imam Jazuli yang ngarang kitab Dalailul Khairat. Namanya pakai nama orang Berber, bahasa Maroko Mubarak tuh Iburok, bahasa mereka. Kiai pengarangnya namanya Iburok. Iburok tuh Mubarak. Ada catatannya itu, meninggalnya tahun 1058 Hijriah. Jadi kurang lebih 400 tahun yang lalu. Jadi kita ngaji kitab namanya Tamamun Nasihat, Tamamun Nasihat, karya ulama besar Maroko, dari Simlal, dari Maroko. Kata yai kita, puja-puji dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu mengunggulkan orang alim dari seluruh makhluknya Allah. Orang alim itu diutamakan oleh Allah. Unggul. Dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang menyaksikan tentang keesaan Allah, Allah sendiri. Yang dekat dengan Allah, para malaikat. Ketiganya orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh
oleh Allah. Orang berilmu tinggi derajatnya, tinggi. Jadi malaikat, biar kata ibadahnya lama, Nabi Adam baru dicipta, baru Nabi Adam, tapi tetap malaikat ama Allah disuruh sujud ama Nabi, sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam? Orang alim. Jadi orang alim tuh ditinggikan derajatnya. Ampe malaikat pun sujud sama Nabi Adam. Karena Nabi Adam orang punya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Orang alim. Maksudnya ya ini menyebut-nyebut ini, kitab ini isinya namanya disebut Bara'atul Istihlal di dalam ilmu balaghah. Jadi sebelum menerangkan lebih jauh, kasih kisi-kisi materi yang mau disampaikan oleh kiai kita. Jadi banyak orang yang rajin hadir ke majelis ilmu, rajin kemana majelis taklim datang, kemana pondok dia mondok, tapi ora dapet ilmu, enggak paham, enggak dapet. Begitu, yang dapet gemuknya doang badannya. Begitu, ilmunya enggak dapet. Banyak. Kedua, ada yang udah dapet ilmu, pinter. Dari hasil dia datang ke majelis-majelis ilmu, mondok kemana pondok dia pinter akhirnya, namun tidak manfaat ilmunya. Jadi ada dua persoalan. Yang pertama, ada orang ngajinya sungguh tapi kagak paham, enggak pinter-pinter. Kedua, ada orang yang udah pinter tapi ilmunya tidak manfaat. Bisanya nyalahin orang mulu, nyalahin orang. Begitu, nyalahin orang. Kenapa tuh berdua persoalan ini? Ada orang yang ngaji enggak pinter-pinter, ada orang yang udah pinter tapi ilmunya tidak manfaat. Dua ini jawabannya satu, gara-gara salah jalan, metodenya salah. Pokoknya bila salah jalan, salah bakal tersesat. Nah, kitab kita ini nerangin bagaimana biar kita belajar cepet pinter. Ini kitabnya. Kedua, bagaimana kita pinter lalu ilmunya manfaat. Ini rumusnya ada di kitab ini, rumusnya. Jadi ada. Biar apa? Biar masuk pada orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang alim. Wong pesennya Nabi, kun aliman. Kata Nabi, kun
au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi, kun aliman umatku, kau kudu berupaya jadi orang alim. Jadilah orang kita disuruh oleh Nabi untuk jadi orang alim. Nabi yang nyuruh untuk kita jadi orang alim. Kalau kita nggak bisa jadi orang alim, begitu kata Nabi, yang nomor duanya nggak apa-apa, muta'alliman. Ya udah, kalau nggak alim, jadilah orang yang mau ngaji, yang belajar. Tuh, itu masih dipuji sama Nabi. Kalau kita ngaji namanya ngikutin ajaran Nabi, arahan Nabi. Nabinya nyuruh kita jadi orang alim. Kalau nggak bisa, turun orang yang belajar, rajin belajar. Apa itu muta'alim? Muta'alim tuh artinya orang yang belajar tuh kalau hadir di majelis ilmu nyatet, namanya muta'alim. Kalau hadir di majelis ilmu nyatet, namanya muta'alim. Nyatet, bawa pulpen, bawa buku. Jangan ke sawah kagak bawa cangkul. Kalau ke sawah nggak bawa cangkul, kagak dapet padi, rugi. Ngaji nggak bawa buku, ya wassalam, rugi. Begitu rugi. Kudulah bawa buku, bawa pulpen. Bawa buku, bawa pulpen. Itu namanya pangkatnya tinggi. Kalau nggak bisa jadi muta'alim, kata Nabi, wis turun nomor 3-nya nggak apa-apa. Au mustami'an, jiping, ngaji nguping, dengerin, tukang dengerin pengajian. Apa dengerin? Enggak nyatet, pakai kuping doang. Duduk di majelis, duduk dengerin, maka organisasinya namanya ngaji nguping. Punya adik jider, ngaji nyender. Punya saudara jidur, ngaji tidur. Wong kagak nyatet, denger doang. Kalau denger nih nguap, kalau denger tuh nguap, begitu. Denger doang. Ilmu ini nggak kuat akal kita ngerekam semuanya, kudu dibantu alat-alat. Begitu. Itulah nulis, biar kita pinter dan menulis. Oh, ini keterangannya begini, oh ini keterangannya begini. Kumpulin keterangan ngaji fikih sebuku fikih, keterangan ngaji tauhid sebuku tauhid. Itu mau satu buku untuk semua keterangan. Puyeng akhirnya, puyeng. Abis ngomongin wudhu, ngomongin sifat basor. Ini apa ini? Karena dia tidak ngerti metode. Begitu, akhirnya jadi puyeng. Buku satu buat nulis apa aja, begitu ditulis, dia ndak ngerti. Satu ngaji fikih, satu buku fikih. Majelisnya kiai mana aja ngaji apa fikih,
ambil buku diktat fikih. Jadi keterangannya bakal nyambung. Omongan satu sama yang lain. Enggak lompat-lompat kayak kodok. Tahu kodok? Loncat-loncat. Gitu. Enggak paham ayat. Jadi kalau enggak bisa kita nyatet, udah payah matanya. Tangan udah enggak bisa buat nyatet, udah payah, mata udah kurang jelas sama tulisan. Tapi kalau sama duit sih masih umpamanya. Jadi bagaimana? Ya udah jiping aja, ngaji nguping, dengerin aja tuh. Mendengarkannya bagus, karena ini alat untuk dapat ilmu. 3 instrumen ilmu tuh pengen pinter 3, dan menjadi tidak pinter juga 3 juga. Instrumen pertama kuping, denger, asal mau denger. Ini alat. Dari denger, lihat. Makanya ngaji bawa buku. Kenapa? Ibadahnya banyak. Dengar juga, lihat juga. Yang ketiga, hati yang terbuka. Hati ini cepat pinter. Makanya Quran bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah kunci hati, yang nggak dapat kalau hatinya udah dikunci. Kupingnya, matanya. Jadi 3 menyebabkan orang nggak bener, hatinya miring, kupingnya nggak dengar, matanya nggak lihat. Maka jiping masih ada 1, yaitu dengar. Dengar kali aja sering dengar, datang di majelis sering dengar, kali aja kayak batu di gunung tuh, batu keras banget, ditetesin air, tes, lama-lama bolong. Kali aja dimasukin di kupingnya pelajaran, tes, lama-lama ngerti. Tuh begitu. Jadi kalau nggak bisa belajar nyatet, yang ketiga nguping. Kata Nabi, kalau nguping nggak bisa juga. Orang alim kagak, belajar nyatet juga enggak, dengerin juga enggak. Wis terakhir keempat, jangan enggak. Udah mentok. Pencinta ilmu, cinta, demen ama orang ngaji, demen ama santri, demen, pengen bantu, demen ama majelis taklim. Ada majelis di kampungnya, di samping rumahnya. Aduh sayang, alim kagak, mau ngaji udah nggak keburu, jiping udah payah, dak ngasih aku ngapain? Saya demen aja sama orang ngaji, demen. Ini nih pintu demen, cinta sama orang ngaji tuh jalan utama, cinta. Jadi dari cinta pengen dari cinta pengen denger, dari denger pengen dari nyatet jadi alim. Tuh rumusnya begitu Nabi. Makanya kata Nabi, wala takun khomisan, jangan jadi orang kelima. Jangan nih yang 5 nih, pinter kagak, ngaji enggak, nguping kagak, demen kagak. Wah celaka. Mau bagaimana hidup?
Jadi surga itu diisinya sama orang alim yang ibadah, disebut orang bertakwa. Untuk bertakwa itu kudu untuk bertakwa kudu ibadah. Jadi surga tuh isinya orang bertakwa. Untuk takwa kudu untuk ibadah kudu ngaji, tahu ilmunya, begitu. Singkatnya, kitab kita ini metode biar pinter. Jadi ngaji jangan sampai lama ngaji, begitu capek. Ini kitab ini biar cepat pinter. Sebab orang pinter diunggulkan oleh Allah dibanding yang lain. Begitu. Raja hutan namanya singa, tapi singa enggak punya akal, maka raja, seluruh rajanya namanya Tarsan. Wong manusia punya akal, gitu, punya ilmu. Jadi yang punya ilmu tuh menguasai semuanya. Kita kudu melek teknologi jadi menguasai. Apa aja ilmu mau banyak dalam Islam, banyak diajarin, kudu belajar. Dan Allah tinggikan kedudukan orang alim dibanding seluruh di semesta. Sampai Nabi nih di Quran dibimbing sama Allah, jangan kagak suruh minta nambah. Nambah apa? Nambah duit enggak, nambah pangkat enggak. Robbi zidni ilman, Tuhan tambahkan saya enggak disuruh tambahin duit, enggak disuruh tambahin pangkat, tapi tambahin sebab dari ilmu bisa bakal dia menjadi orang yang hartawan, bisa menjadi orang yang jabatannya tinggi karena punya ilmu. Jadi kita kudu alim. Moga semuanya anak-anak kita ini menjadi orang alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kitab kita ini yang namanya Tamamun Nasihah adalah kitab ringkasan. Ada kitab induknya namanya Umdatut Thalabah, kitab induk. Amayai kita diringkas menjadi Tamamun Nasihah, biar kecil, begitu. Jangan tebel banget, jangan tebel banget. Semua isinya adab-adab mengaji, adab-adab mengajar. Bagaimana metode ngaji ini supaya ilmu dapat, adab kita jadi orang yang ngaji bagaimana, adab kita yang ngajar bagaimana, adab kita ama ilmu bagaimana, ama ilmu, ama kitab, ama ilmu bagaimana. Jadi ilmu itu bagi orang laki kayak perempuan. Santri itu ilmu tuh kayak cewek. Jadi enggak bakalan nempel nih ilmu kalau enggak diapelin. Jadi kudu diapelin, dideres-deres. Jadi kalau dideres-deres nanti enggak perlu dihafal. Enggak perlu. Jangan dihafal, capek. Tapi perlu dipegang-pegang. Ini barangkali ada yang bawa helm, jaket, diberesin, kasihan. Iya, kasihan. Iya, jaket
gitu, geserin, nggak apa-apa. Iya. Nah, lihat hujan. Kita nih mondok di Gausulibat. Jangan kalah sama hujan, no hujan. Hujan. Hujan tuh asalnya dari laut. Hujan tuh asalnya dari laut. Dari laut, belajar IPA enggak ini? Dari laut naik ke atas, turun jadi hujan. Nah, kita jangan kalah mau hujan santri, nggak boleh. Nah, itu hujan dari laut. Laut itu asin. Laut itu airnya asin, naik ke atas, turun jadi tawar. Air laut itu asin, naik ke atas, diem, turun jadi tawar. Tuh begitu. Kita begitu. Tadinya di rumah perilaku kita asin. Jailin mulu sama adeknya. Begitu. Naik ke lantai 4. Mondok. Nah, turun kalau nanti keluar. Jangan asin, kudu tawar menyejukkan. Amin ya robbal. Air hujan tuh. Kita jangan kalah sama hujan. Hujan begitu, asin, naik ke atas, turun jadi tawar. Kita mondok dari rumah naik pondok, mana tempat tidurnya naik lagi, begitu. Nah, kita turun pulang harus ada berubah kayak air hujan tuh, jadi bagus. Hujan, air laut butek, tahu butek nggak? Apa tuh? Keruh. Naik ke atas, turun jadi bening. Yang tadinya kita otaknya butek, naik mondok. Nah, turun kudu jadi bening, nyenengin ayah bunda. Amin ya robbal. Menjadi qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi qurratu a'yun, jadi mimpin yang takwa. Ini hasil ilmu. Metodenya ada di kitab kita. Bagaimana biar kita dapetin ilmu dengan gampang. Jangan banyak dihafal, capek. Enggak usah, tapi banyak dipegang. Enggak usah dihafal, tapi dipegang. Nih, ada enggak yang dulunya ngapalin duit? Nih yang kayak gini nih 100.000 nih. Kayak gini 50.000, kayak gini 20.000 nih, yang ini 5.000. Pernah ngapal nggak? Tapi apal nggak? Apal banget. Tuh, enggak ngapal tapi apal. Kenapa? Sering dipegang. Kita begitu, pegang aja, jangan dihafal, baca aja, diulang-ulang. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wadi. Ulang lagi sampai 1000 kali, ntar juga nempel. Begitu, diulang-ulang. Kayak yang nonton bola, ini Ronaldo, ini Messi. Emang ngapal? Kagak.
Dia nonton mulu. Begitu. Karena sering nonton apa? Begitu. Sampai main HP aja di kantong tuh. Bawa bapaknya sholat, bunyi. Mencetnya tahu walaupun gak lihat. Sering megang. Pas bunyi. Lagi sholat bunyi. Mananya lagunya tak gendong lagi. Mbah Surip. Begitu. Mencetnya tahu. Kenapa? Sering megang. Maka kitab itu Quran dipegang aja, sering aja, lama-lama jadi hafal. Begitu lama-lama. Jadi jangan dipaksa, capek otaknya. Baca aja ulang, lihat sampai 10 kali, 15 kali, biar nempel. Begitu. Karena dengan kita ngelihat, ngerekam, masuk di otak, apa aja masuk, apa aja. Nah, ini metode namanya. Kitab ini nanti akan ngajarin kiat-kiat biar kita mondok berhasil. Kitab ini akan mengajarkan bagaimana kita niat mondoknya, bagaimana belajarnya, apa yang harus dipelajari dulu, kudu belajar apa dulu. Ini nanti ada bagaimana caranya supaya mudah jalan rezekinya di ujung tuh. Begitu, supaya jangan bingung jalan rezeki. Ada zikir-zikir biar mudah jalan rezeki. Karena kalau mondok kudu beli kitab, doain ayah bundanya biar berkah, biar gampang rezekinya. Nah, ini penting. Orang mondok itu manfaatnya besar. Dan ini kitab menerangkan tentang itu. Namanya tamamun nasihah, nasihat yang paripurna. Jadi biar kita pintar, biar kita tahu. Begitu. Ini kita harus ngaji, diajarin cara cepatnya. Biar kita cepat. Ini namanya metode belajar cepat. Diajarin nanti sama yai kita, biar kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, namanya kita melek. Kalau enggak punya ilmu, namanya kita buta. Orang buta tuh disasari nurut aja. Dibilang ini bid'ah, ya jadi bid'ah kata dia. Entar lagi dibilang ini sunnah, jadi sunnah. Berubah-berubah mulu. Karena kita enggak ada ilmu. Ada ilmu tuh mantap. Ada ilmu. Inilah kitabnya. Maka kata yai kita, ini kitab lembaran-lembaran yang saya ringkas dari satu kitab yang saya telaah, yang diberi nama oleh penyusunnya dengan nama Umdatut Thalabah. Namanya Umdatut Thalabah, pegangan para santri supaya belajarnya berhasil. Berhasil. Ini kitab, tapi ini masih pembukaan, jadi belum. Kalau namanya disebut Indrayan, jadi nanti kalau udah panas, besok pasal pertama, apa yang harus dipasang di hati orang yang pengen pinter. Nanti bakal dibilangin sama yai adab-adabnya. Singkatnya, bagaimana kita belajar biar dapat sesudah dapat ilmu, bagaimana ilmu kita bermanfaat. Maka harus lurus belajarnya, harus lurus niatnya, dan harus mengikuti bimbingan orang-orang soleh. Tempo dulu
bagaimana cara belajar biar berhasil. Ini adalah kitabnya dengan nama Tamamun Nasiha. Kitab inilah yang bermanfaat. Kita baca Fatihah, moga-moga nih anak-anak kita semuanya menjadi orang alim, belajarnya mudah, cepet dapetin ilmu, ayah bundanya diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.